Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah rahmatnya kepada kita. Kita bersyukur dapat belajar dan bisa menimba ilmu di kampus STI Bakti Persada Majalaya Bandung. Salat beserta salam semoga tercurah limpah kepada baginda Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga kepada sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'atnya, kita semoga dapat mendapatkan rahmat di yaumil akhir nanti. Baik, sebelumnya saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Alvin dari program studi Hukum Ekonomi Syariah semester 5 dan rekan saya Gumilang Bayu Pangestu selaku pemateri. Sebelumnya saya mohon izin untuk memperkenalkan dosen pengampu mata kuliah Hukum Cyber, yaitu Bapak Gugun Restu Yudhistira STMSI. Terima kasih telah memberikan kepercayaan kepada saya dan rekan saya untuk mempresentasikan hasil tugas Hukum Cyber. Dan sebelumnya saya untuk langsung lanjut ke materi dan akan disampaikan oleh Gumilang Bayu Pangestu. Baik, terima kasih Saudara Muhammad Alvin yang sudah memberikan kesempatan waktu kepada saya untuk menjelaskan sedikit mengenai pengertian hukum cyber dan juga urgensi dan juga ruang lingkup mengenai hukum cyber itu sendiri. Baik rekan-rekan yang saya banggakan, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gumilang Bayu Pangestu dan untuk saat ini sedang melaksanakan kegiatan prosesi akademik di Sekolah Tinggi Bakti Persada Majalaya Bandung untuk prodi Hukum Ekonomi Syariah dan saat ini semester 5. Baik rekan-rekan yang saya banggakan, untuk mempersingkat waktu saya akan sampaikan kepada rekan-rekan mengenai apa sih untuk hukum cyber itu sendiri ya. Nah, hukum cyber itu adalah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi khususnya yang berhubungan dengan aktivitas di dunia maya ataupun internet. Jadi secara umum hukum cyber ini mencakup semua aspek legal dan peraturan yang mengatur penggunaan internet dan juga dunia maya, teman-teman. Seperti itu. Nah, definisi lain terkait dengan hukum cyber ini adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya itu meliputi orang perorangan ataupun subjek hukum yang menggunakan teknologi internet dan mulai beraktivitas di dunia maya, teman-teman. Seperti itu. Di Indonesia sendiri, untuk hukum cyber itu dijadikan landasan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai dasar hukumnya, ya. Seperti itu. Nah, lalu ada ruang lingkup, teman-teman. Untuk ruang lingkup hukum cyber sendiri itu sangat luas, teman-teman. Mencakup segala hal yang berhubungan dengan dunia digital, termasuk jaringan internet, sistem komputer, dan data. Ya, secara garis besar ruang lingkup ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian atau beberapa bidang utama. Yang pertama, ada keamanan cyber atau cyber security, teman-teman. Nah, cyber security sendiri, teman-teman, ini juga mencakup beberapa bagian. Ada keamanan jaringan, ada keamanan aplikasi, ada keamanan informasi, dan juga keamanan operasional. Nah, lalu yang keduanya ada kejahatan cyber atau cybercrime, ya. Nah, lalu yang ketiganya ada Internet of Things atau IoT. Lalu yang keempatnya ada media sosial dan komunikasi daring. Itu merupakan ruang lingkup untuk hukum cyber sendiri, teman-teman, ya, seperti itu. Jadi yang pertama tadi sudah disampaikan keamanan cyber atau cyber security. Cyber security ini saya jelaskan sedikit, ya. Ini adalah bidang yang paling sering diasosiasikan dengan cyber keamanan. Jadi berfokus pada perlindungan sistem, teman-teman, jaringan dan juga program dari serangan digital. Seperti itu. Tujuan utamanya dari cyber security ini adalah untuk memastikan kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data dan juga sistem, seperti itu, ya. Nah, lalu untuk cybercrime sendiri, ini adalah sisi gelap dari ruang lingkup cyber di mana teknologi digunakan untuk melakukan tindakan ilegal. Seperti itu, teman-teman. Seperti phishing, ya. Phishing itu menipu seseorang untuk mengungkapkan data informasi pribadi.
ada malware dan juga pencurian identitas seperti itu. Ya, lalu yang ketiganya ada Internet of Things atau IoT. IoT ini mengacu pada jaringan perangkat fisik yang tertanam dengan sensor, perangkat lunak, dan teknologi lain yang terhubung untuk bertukar data dengan perangkat dan sistem lain melalui internet, teman-teman. Seperti itu ya. Lalu yang keempatnya tadi ada media sosial dan juga komunikasi daring. Ya, nah, ruang lingkup ini mencakup semua bentuk interaksi, teman-teman, dan berbagi informasi yang terjadi di platform digital. Begitu, teman-teman ya. Nah, untuk media sosial dan komunikasi daring, ini untuk ruang lingkup cyber itu juga dibagi beberapa bagian. Ada yang namanya e-commerce, e-governance, dan juga e-learning, teman-teman. Jadi ada 3 bagian dari ruang lingkup media sosial dan komunikasi daring, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, itu merupakan ruang lingkup untuk cyber, teman-teman, seperti itu. Nah, lalu ada yang namanya urgency atau kepentingan kita mengetahui hukum cyber. Ya, urgency hukum cyber, teman-teman, ini perlu teman-teman ketahui ya, meliputi beberapa aspek umum ya dan juga utama, seperti memberikan perlindungan hukum ya bagi masyarakat pengguna internet yang rentan menjadi sasaran kejahatan cyber. Lalu yang keduanya, menyediakan payung hukum, teman-teman. Ya, yang ketiganya, meningkatkan kepercayaan pasar dan pelaku usaha dengan adanya kepastian hukum yang jelas terkait perlindungan data. Lalu yang keempatnya, ini ada memfasilitasi kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan. Ya, seperti itu. Lalu yang kelimanya, memperkuat penegakan hukum serta memberikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus kejahatan cyber secara efektif. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, lalu kesimpulannya, teman-teman, dari ketiga sub atau ketiga komponen yang tadi saya sampaikan kepada teman-teman ya. Nah, cyber law ini atau hukum cyber, teman-teman, ini adalah bahwa hukum cyber suatu regulasi yang mengatur aktivitas, tindakan, dan kejahatan yang terjadi di dunia maya, teman-teman ya. Penegakan hukum didasarkan pada asas-asas seperti teritorialitas, kewarganegaraan, pelaku dan juga korban ya. Nah, lalu undang-undang ya informasi dan transaksi itu tadi sudah disampaikan ya. Untuk untuk dasar dari hukum cyber itu sendiri itu terdapat pada pasal nomor 11 tahun 2008. Seperti itu, teman-teman. Mungkin itu saja, teman-teman, video singkat terkait dengan hukum cyber. Semoga bermanfaat ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, menambah pengetahuan juga terkait dengan hukum cyber. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian ataupun dari segi kata, kalimat yang saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan lagi kepada saudara Alvin, Muhammad Alvin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada rekan saya Gumilang Bayu Pangestu yang telah menyampaikan materi tentang apa sih itu hukum cyber. Nah, baik, sebelum kita akhiri, sebelum kita menutup hasil dari pembahasan ini, saya ingin menyampaikan sedikit peribahasa. Dikatakan bahwa pepatah mengatakan ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Mendengarkan suatu tidak hanya berhenti secara teori, tapi juga bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk presentasi. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya Gumilang Bayu Pangestu, dan saya tutup untuk presentasi ini. Adallahu wa'alaikum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.